Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Ian Haji Satria dari Prodi Pemasaran Digital Kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang didampingi oleh dosen pembimbing saya. Yang pertama ada Ibu Solihah, yang kedua ada Ibu Dewi Agustin dengan judul proposal yang sudah disetujui adalah Analisis Efektivitas Meta Ads pada akun Instagram Zerek Indonesia dengan pendekatan brand awareness. Latar belakang penelitian yang saya ingin teliti di sini, di mana era digital yang sudah di mana-mana, di mana kita sebagai generasi Z, kita selalu menggunakan media sosial. Nah, dengan penggunaan media sosial yang tidak hanya generasi Z, milenial, dan baby boomers pun sudah menggunakan media sosial, di sini dapat memberikan peluang bagi pemasaran digital, di mana pengguna media sosial di Indonesia itu mencapai 350 juta pengguna media sosial. Nah, ini melampaui dari jumlah penduduk Indonesia tersendiri. Data yang diambil dari We Are Social Network pada 2024. Di mana dengan besarnya pengguna media sosial ini dapat memberikan peluang bagi pemasar digital untuk menggunakan platform media pemasaran digital. Salah satunya di iklan Meta Ads. Nah, Meta Ads ini adalah platform buat mengiklankan di media sosial, di mana media sosial digitalnya ini adalah Instagram dan Facebook. Nah, pada tahun 2024, merek Xerox, di mana merek lokal yang sudah terdaftar pada tahun 1996 dengan tagline Bangga Merek Indonesia ini mulai menggunakan Meta Ads untuk meningkatkan brand awareness mereknya di dalam persaingan merek global yang banyak di Indonesia. Nah, merek Xerox tersendiri pada 2024 ini mengalami penumbuhan penjualan pada 90 miliar. Namun penjualan itu ditopang oleh B2G sebesar 40% dan B2B-nya 40%, di mana B2C-nya hanya 20% saja. Nah, kendala Xerox untuk menjangkau market B2C ini adalah yang dikutip dari Databox, merek paling populer di Indonesia dapat dilihat adalah merek-merek global seperti Asus, Acer, dan Lenovo. Nah, untuk merek laptop merek lokal sendiri ada Axio yang sama-sama merek lokal ini juga sudah sangat diketahui oleh responden pada 2023 yang dikutip dari Databox. Nah, merek Xerox ini tidak terdapat dari data tersebut, di mana dapat disimpulkan bahwa Xerox ini tidak termasuk dari merek yang diketahui oleh responden. Ditambah lagi dengan data perbandingan jumlah pengikut Instagram yang saya olah pada 2024, Advan yang Saxio Evercross itu meningkati urutan 1, 2, dan 3. Sedangkan Xerox itu ada di paling bawah di pesaing merek lokal tersebut. Dengan rendahnya followers ini juga tercerminkan bahwa rendahnya brand awareness dari merek Xerox ini. Lalu latar belakang selanjutnya adalah dari hasil di mana followers Instagram yang sedikit pula itu dapat menghasilkan interaksi konten organik yang sangat cukup minim, di mana akun yang dijangkau hanya 1.000 akun saja, di mana 90%-nya itu pengikut, sedangkan 9,6% itu bukan pengikut. Dan hanya mendapatkan interaksi sebanyak 53 interaksi audiens. Nah, setelah Xerox menggunakan Meta Ads pada 2024, tepatnya dimulai dari awal Agustus sampai 31 Desember, di sini Xerox mendapatkan peningkatan views audiens di Instagram itu mencapai 4,3 juta views dengan jangkauan akunnya itu mencapai 2,7 juta akun. Dengan interaksi yang sangat meningkat 100% menjadi 20.000 interaksi pengguna, di mana 92% itu dari Meta Ads atau Ads dan 8%-nya itu organik. Setelah terjadi peningkatan yang cukup signifikan menggunakan iklan Meta Ads tadi, banyak komentar-komentar yang muncul. Nah, sesuai dengan teori yang saya pakai di sini, teori brand awareness, ada 4 dimensi. Nah, di dimensi pertama itu ada dimensi unaware of brand, di mana banyak audiens yang berkomentar ternyata baru ada yang tahu kalau Xerox ternyata dari tahun 1996, ada juga yang baru ternyata Xerox itu adalah merek lokal. Nah, lalu ada dimensi yang kedua, ada dimensi brand recognition, di mana ada orang yang sudah pernah mendengar nama Xerox, tapi mereka belum tahu kalau Xerox ini produk laptop. Dan dulu juga ada yang tahu Xerox, tapi
ternyata masih eksis sampai sekarang. Dan lalu ada dimensi brand recall, di mana sudah ada audiens yang sadar akan merek Xerox, namun beliau ini jarang melihat produknya sekarang. Nah, dengan promosi Xerox yang lakukan, akhirnya mereka teringat kembali dan melihat produknya yang ada di pasaran sekarang. Lalu ada dimensi top of mind, di mana mereka yang benar-benar sudah kenal Xerox, mendukung Xerox agar tidak kalah dari pesaingnya, ada Axio dan Avan yang di mana Xerox ini sudah senior. Dan ada yang merekomendasikan kalau ini rekomen banget laptop Xerox di dimensi top of mind. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, saya juga melakukan prasurvei singkat di lingkungan saya di sekitaran Jakarta, di mana 69% masyarakat menjawab tidak familiar dengan merek Xerox dan 31% menjawab familiar dengan merek Xerox. Dari latar belakang yang saya sampaikan tadi, muncul pertanyaan penelitian yang saya ingin lakukan, yaitu bagaimana tingkat efektivitas dari Meta Ads ini pada akun Instagram Xerox Indonesia dengan teori brand awareness tadi. Dengan tujuannya ini untuk mengetahui tingkat efektivitas Meta Ads pada akun Instagram Xerox Indonesia. Nah, manfaatnya ini bagi perusahaan Xerox tentunya untuk mengevaluasi Meta Ads untuk meningkatkan brand awareness mereknya, serta menjadi dasar untuk pengembangan strategi pemasaran merek Xerox yang lebih efektif. Nah, untuk bagi peneliti dan untuk akademis, tentunya ini khususnya untuk pemasaran digital ini dapat meningkatkan literatur tentang pemasaran digital, tentunya dengan menggunakan platform Meta Ads untuk membangun brand awareness serta memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pemasaran digital. Nah, untuk kajian pustakanya ini saya menggunakan teori iklan yang dimana menurut Kotler ini salah satu bauran promosi untuk komunikasi prasarana untuk mendukung pemasaran yang efektif, membangun komunikasi antara konsumen dan perusahaan. Nah, unsur-unsur iklan ini menurut Kotler pada 2021 ini ada biaya, audio, bintang iklan, dialog visual, dan setting lokasi. Lalu faktor dalam iklan ini ada keterhubungan antara relevansi pelanggan yang mencerminkan kebutuhan pelanggan, lalu ada kesesuaian atau keselarasan dari iklan, lalu kebaruannya itu menawarkan sesuatu yang unik, baru, dan yang viral kalau di zaman sekarang. Lalu untuk efektivitasnya ini dari iklan ada unsur ketertarikan, iklan yang informatif, dan kejelasan iklan yang disampaikan. Nah, lalu untuk fungsi-fungsi iklan ini jelas fungsi untuk memberikan informasi konsumen untuk sadar akan merek-merek baru, persuasi untuk mempersuasi pelanggan untuk menyebut produk atau jasa yang ditawarkan, lalu mengingatkan akan merek brand kepada untuk memenangkan diingatan konsumen, lalu menambahkan value untuk perusahaan di persepsi konsumen dan assessing sebagai pendamping atau memfasilitasi upaya-upaya perusahaan untuk meningkatkan komunikasi pemasarannya. Dari apa itu iklan, unsur-unsur iklan, dan fungsi iklan, tentunya di sini ada platform media sosial sebagai sarana untuk beriklan, ya, seperti Instagram dan Facebook. Nah, menurut Solomon dalam Utama 2003, iklan media sosial ini berfungsi untuk mencari pelanggan dan menyebarkan kesadaran awareness serta menjadi pengaruh atau influencer. Nah, salah satu platform yang digunakan untuk mengiklankan di platform media sosial adalah Meta Ads yang sudah berdiri pada tahun 2007 dengan nama sebelumnya adalah Facebook Ads. Di mana manfaat Meta Ads ini tentunya untuk memahami audiens, membangun relasi antar audiens untuk mendapatkan instant feedback, lalu membuat social proof, meningkatkan kesadaran merek, dan dapat memiliki fitur kontrol biaya yang sangat-sangat terjangkau. Nah, di sini adalah langkah teknis. Nah, di sini adalah langkah teknis dalam pembuatan Meta Ads, di mana ada campaign, di mana kita dapat menentukan tujuannya sebagai awareness, traffic, engagement, atau leads, dan kita dapat menentukan setting waktu, latar tempat, biaya, dan platform apa yang kita pakai, Facebook, Instagram, atau Messenger. Nah, dengan semua kajian pustaka tentang iklan tadi, teori yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah teori brand awareness. Di mana menurut David Eicher, brand awareness adalah kemampuan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah merek
termasuk dalam kategori produk tertentu. Dikutip dari Michelle et al. 2021. Nah, dimensi dari teori brand awareness ini ada top of mind, brand recall, brand recognition, dan unaware of brand yang akan saya gunakan untuk menilai efektivitas dari Meta Ads. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi brand awareness tentunya ada dari dalam perusahaan, yaitu perusahaan menggeluti bisnis tersebut dan sudah dalam waktu lama, lalu perusahaan telah mengeluarkan produknya secara luas, dan perusahaan mempunyai jaringan distribusi yang luas. Lalu kalau dari luar perusahaan, faktanya itu mereka tersebut sudah berhasil menarik perhatian konsumen untuk melakukan pembelian, dan pembelian itu sudah dilakukan berulang-ulang oleh konsumen. Untuk penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Ahmad pada tahun 2024 dengan penelitian berjudul implementasi untuk meningkatkan brand awareness di Resistance Bali Nusa Dua Resort dan oleh Saputri et al. Untuk analisis tingkatan brand awareness masyarakat Sukoharjo, Marlina yang meneliti tentang Meta Ads di pemasaran Trans TV dan IG dan Putra pada 2024 dengan penelitian The Implementation of Meta Ads Search Increasing Brand Awareness at Hilton Bali Resort. Masuk ke metode penelitian, untuk waktu penelitian ini dimulai pada Mei 2025 sampai penelitian ini selesai dan bertempatannya di DKI Jakarta dengan tahapan observasi, pengajuan proposal, uji instrumen, penyebaran kuesioner, dan pengolahan data dan analisis data. Untuk desain metode penelitiannya, saya menggunakan metode kuantitatif dengan termasuk penelitian deskriptif. Untuk populasinya ada di wilayah DKI Jakarta dengan gender laki-laki dan perempuan berusia 21 sampai 55 tahun. Lalu sudah mengikuti akun Instagram Xerox dan pernah melihat iklan Xerox Indonesia. Untuk sampelnya ini saya menggunakan rumus HIAR di mana N sama dengan jumlah indikator dikali 10. Dengan jumlah 12 indikator dikali 10 akan mendapatkan hasil 120. Nah, 120 ini sebagai sampel orang untuk diambil berdasarkan kuesioner yang disebarkan melalui Gform. Untuk metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan skala Likert dari level 1 sampai 4 dengan urutan level sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, untuk operasional variabel ini saya mengutip dari Andian dan Aprilia 2022 dan Citra et al. 2024. Ada 4 dimensi yaitu unaware of brand, brand recall, brand recognition, dan top of mind. Untuk uji selanjutnya ada uji instrumen penelitian, di mana ada uji validitas, di mana ini untuk mengukur kriteria penelitian, di mana dengan rumus jika R hitung lebih besar dari R tabel maka dikatakan valid, namun jika sebaliknya R tabel lebih kecil maka dikatakan tidak valid. Nah, untuk uji reliabilitas ini menggunakan R nilai cross alpha untuk variabel agar dinyatakan valid. Jika nilai cross alpha lebih kecil 0,6 maka variabel tersebut dinyatakan tidak reliable. Selanjutnya, teknik analisis data ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan skor kriteria ada 4 tingkatan di mana 0 sampai 25% sampai 76 sampai 100%, di mana ada tingkatan yang sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Lalu ada skor rata-rata dan tingkat kriteria dengan rentan skala 1 sampai 1,75 dengan tingkatan sangat rendah, lalu dengan yang tertinggi 3,26 sampai 4 itu dengan tingkatan sangat tinggi. Nah, berikut presentasi seminar proposal saya. Terima kasih Bapak dari buat atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.